Halo kawan-kawan, perkenalkan kami dari kelompok 1 Teknologi Sediaan Steril akan membahas salah satu materi tentang tetes telinga. Terlebih dahulu kita bahas tentang definisi. Menurut Depkes RI tahun 1979, tetes telinga adalah obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara memasukkan obat ke dalam telinga. Kecuali dinyatakan lain, tetes telinga dibuat menggunakan cairan pembawa bukan air. Sedangkan menurut Pharmaceutical Codex, tetes telinga adalah larutan, suspensi, atau emulsi dari satu atau lebih zat aktif dalam air yang dilarutkan dalam etanol, gliserin, propilen glikol, atau pembawa lain yang cocok. Tujuan penggunaan digunakan untuk melunakkan kotoran, anti-infeksi ringan, antiseptik, anestesi, anti radang, membersihkan telinga setelah pengobatan, dan mengeringkan permukaan dalam telinga yang berair. Menurut Ansel tahun 1995, bentuk sediaan tetes telinga bisa berupa larutan, suspensi, ataupun emulsi. Namun, bentuk sediaan yang paling banyak digunakan adalah bentuk larutan. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam formulasi obat tetes telinga: 1. Kelarutan, 2. pH stabilitas, 3. Tidak bercampurnya zat aktif, 4. Bahan tambahan. Untuk stabilitas zat aktif, bahan dibuat dengan penambahan asam atau basa untuk mencapai pH stabilitas atau dengan penambahan dapar. Jangka waktu penyimpanan sebaiknya diperhatikan. Memilih jenis pelarut dengan polaritas lebih rendah daripada air. Sediaan yang dibuat dalam bentuk kering perlu diperhatikan apakah zat aktif berpengaruh terhadap cahaya matahari. Apabila terdapat ion logam berat, dapat diatasi dengan penambahan zat pengompleks. Jenis wadah pun harus diperhatikan. Point of view dari pembahasan materi kami: yang pertama, formulasi obat tetes telinga; 2. Manufaktur; 3. Persyaratan obat tetes telinga; 4. Pemilihan wadah; dan yang terakhir, evaluasi sediaan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu formulasi. Berikut formula umum dari obat tetes telinga yang terdiri dari zat aktif dan bahan tambahan. Bahan tambahan ini terdiri dari zat pengental, pensuspensi, pengawet, antioksidan, pengompleks, pelarut, ataupun cairan pembawa. Nah, ini merupakan salah satu contoh formula dari obat tetes telinga, yaitu benzokain 0,1, antipirin 0,4, dan gliserin anhidrat at 10 ml. Benzokain dan antipirin digunakan secara luas sebagai pengobatan obat tetes telinga, di mana antipirin ini bekerja dengan menambah kelarutan dari benzokain. Sedangkan gliserin anhidrat digunakan sebagai pembawa. Untuk penjelasan bahan tambahan, yang pertama, pengental. Viskositas larutan yang meninggi membantu memperkuat kontak antara sediaan dengan permukaan yang terkena infeksi atau mukosa pada telinga. 2. Pensuspensi. Dapat digunakan bahan seperti sorbitan atau span, polisorbat twin, atau surfaktan lain yang cocok. 3. Antioksidan. Jika diperlukan, antioksidan dapat ditambahkan ke dalam sediaan tetes telinga, misalnya penambahan natrium metabisulfit. 4. Pengawet. Pengawet umumnya ditambahkan ke dalam sediaan tetes telinga, kecuali sediaan itu sendiri memiliki aktivitas antimikroba. Cairan pembawa. Digunakan cairan yang mempunyai kekentalan yang cocok agar mudah menempel pada telinga, umumnya digunakan propilen glikol atau gliserin. Untuk keasaman dan kebasaan, kecuali dinyatakan lain, pH larutan antara 5,0 sampai 6,0. Menurut Scoville, disebutkan bahwa pH optimum larutan air pada pengobatan telinga berkisar pada pH 5 sampai 7,8. Pembahasan yang kedua yaitu manufaktur. Hal-hal yang diperhatikan dalam manufaktur obat tetes telinga: 1. Pembuatan produk steril hendaklah dilakukan di area bersih. Memasuki area ini,
hendaklah melalui ruang penyangga untuk personil, bahan maupun alat-alat. 2. Pembuatan produk dan pengisian hendaklah dilakukan di ruang terpisah di dalam area bersih. Kegiatan pembuatan produk steril dapat digolongkan dalam 2 kategori. Yang pertama, produk yang disterilkan dalam wadah akhir atau disebut juga sterilisasi akhir. Kedua, produk yang diproses secara aseptik pada sebagian atau semua tahap. 3. Tiap kegiatan pembuatan membutuhkan tingkat kebersihan ruangan yang sesuai dalam keadaan operasional untuk meminimalkan resiko pencemaran oleh partikulat ataupun mikroba pada produk dan bahan yang sedang ditangani. 4. Kondisi operasional dan non-operasional hendaklah ditetapkan untuk tiap ruangan bersih. Berikut 4 zona kebersihan pembuatan sediaan steril obat tetes telinga. Zona yang pertama yaitu zona A. Zona ini untuk kegiatan yang beresiko tinggi, seperti pada pengisian ampul dan vial. Umumnya, kondisi ini dicapai dengan memasang laminari airflow di tempat kerja. Sistem udara laminari airflow hendaklah mengalirkan udara dengan kecepatan merata berkisar 0,36 sampai 0,54 meter per detik pada posisi kerja dalam ruang bersih terbuka. Zona yang kedua yaitu zona B untuk pembuatan dan pengisian secara aseptik. Kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Dan zona C dan D untuk area bersih melakukan tahap pembuatan produk steril dengan tingkat resiko yang lebih rendah. Prosedur pembuatan obat tetes telinga diawali dengan dilakukannya proses sterilisasi alat dan wadah pada ruang sterilisasi atau gray area. Kedua, dilakukan penimbangan pada masing-masing bahan di ruang penimbangan gray area. 3. Dilakukan proses pencampuran semua bahan pada ruang white area. 4. Hasil pencampuran bahan kemudian disterilisasi pada gray area. 5. Dilakukan proses pengisian ke dalam wadah pada ruang white area. Dan yang terakhir pada gray area dilakukan proses evaluasi sediaan. Tentang persyaratan dari sediaan obat tetes telinga. Adapun persyaratannya antara lain, yang pertama, obat tetes telinga biasanya memiliki konsistensi yang kental, sehingga dapat memiliki kontak yang lama dengan daerah yang terkena. Yang kedua, obat tetes telinga dapat digunakan hanya untuk menggunakan kotoran telinga, untuk meringankan sakit telinga, atau untuk memerangi infeksi telinga. Yang ketiga, pada umumnya, pembuatannya harus seksama atau isotonis. Yang keempat, lartuan yang didapat sedapat mungkin bebas dari kuman atau jamur. Yang kelima, kecuali dinyatakan lain, tetes telinga dibuat menggunakan cairan pembawa bukan air. Cairan pembawa yang digunakan harus mempunyai kekentalan yang cocok agar obat mudah menempel pada dinding telinga. Umumnya digunakan bahan gliserol dan propilen glikol. Dapat juga digunakan etanol, hexylene glikol, dan minyak lemak nabati. Yang keenam, penggunaan zat pensuspensi dapat digunakan sorbitan, polisorbat, atau surfaktan lain yang cocok. Yang ketujuh, keasaman kebasaan kecuali dinyatakan lain, pH yang baik adalah pH 5-6. Yang ke-8, untuk penyimpanan kecuali dinyatakan lain dalam wadah yang tertutup rapat. Yang terakhir adalah jika produk otik adalah suspensi, ia harus dikocok perlahan terlebih dahulu sekitar 10 detik sebelum digunakan. Selanjutnya adalah pemilihan wadah. Bahan kemas yang digunakan harus non-reaktif, terutama dengan larutan berair. Bahan yang digunakan adalah wadah plastik dengan bahan termoplastik polimer. Pemilihan wadah juga digunakan kaca atau plastik yang tertutup kedap. Wadah harus tertutup rapat dan disegel, sehingga mudah ditata dan dijaga sterilitasnya. Kebanyakan obat telinga dikemas dalam wadah gelas atau plastik yang memiliki penetes atau seperti gambar di samping, agar tidak mudah tercemar mikroorganisme. Selanjutnya adalah evaluasi sediaan. Dalam evaluasi ini dilakukan 3 evaluasi. Yang
Yang pertama evaluasi fisika, yang kedua evaluasi kimia, dan yang terakhir adalah evaluasi biologi. Untuk evaluasi yang pertama, evaluasi fisika, antara lain yang pertama, evaluasi organoleptik, mengamati penampilan sediaan dari segi bau, warna secara makroskopis. Yang kedua, penentuan bobot jenis dengan menggunakan piknometer. Yang ketiga, uji volume terpindahkan. Dari 10 wadah tidak kurang dari 100% dan tidak satupun volume wadah yang kurang dari 95% dari volume yang dinyatakan pada etiket. Yang keempat, uji viskositas menggunakan viskometer profil pada RPM yang berbeda. Yang kelima, volume sedimentasi, perbandingan antara volume akhir dan sedimen dengan volume awal. Yang keenam, penetapan pH. Pada penentuan pH ini menggunakan pH meter. Yang ketujuh, uji kejernihan, dilakukan di bawah cahaya yang terdifusi dan tegak lurus ke arah bawah tabung. Yang ke-8, uji homogenitas, dengan melihat tidak ada partikel yang terdapat dalam sediaan. Yang ke-9, uji kebocoran, dengan menggunakan metilen blue 0,1%. Selanjutnya adalah evaluasi kimia, dilakukan identifikasi dan penetapan kadar. Untuk evaluasi biologi, yang pertama, uji sterilisasi dengan teknik inokulasi langsung ke dalam media pada 30-35 derajat Celcius selama tidak kurang dari 7 hari. Yang kedua, uji efektivitas pengawet dengan menginokulasi pada suhu 20-25 derajat Celcius dalam wadah soybean casein di case agar. Yang ketiga, uji stabilitas. Sediaan disimpan di ruangan stabilitas pada suhu dan kelembapan 40 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius dan 75% RH, dan dilakukan uji stabilitas dipercepat yang dilakukan selama 6 bulan. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dalam presentasi ini, dan semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat menambah wawasan untuk kita semua, dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih.